Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. Gigabyte B550 Aorus Master punya banyak hal seru yang bisa kalian dapetin saat memilikinya. Bahkan Mobo ini jadi salah satu pilihan terbaik pada jajaran Mobo B550 dengan segudang pesona positif banget. Mulai dari potensi kinerja sistem yang lebih efektif, dukungan banyak fitur canggih, termasuk estetika yang berwibawa maupun sajian premium lainnya. Cuman harga nggak datang dengan murah, walaupun bisa sepadan sih. Nah, mau tahu lebih tentang B550 Aorus Master? Pantengin terus video ini. Ketika kalian nggak sanggup beli X570 Aorus Master, maka seri B550 pada brand yang sama, kami pikir sih bisa jadi pengganti ideal. Serupa, tapi potensi performa nggak begitu jauh. Bahkan ada beberapa fitur yang sebenarnya boleh dibilang lebih baik dibanding X570 Aorus Master. Seperti dukungan memori yang lebih tinggi, hingga 5400 MHz. 16 digital power phase yang lebih besar, dimana itu bakal ngasih stabilitas tegangan output VRM lebih efektif. Meskipun kami rasa itu nggak selalu benar sih. Cuman ruang OSI yang ditawarin mungkin nggak sebaik seri X570. Terlebih lagi hanya bawa slot pin power 8+4. Walaupun kami rasa itu lebih dari cukup yang bakal nawarin presisi dan stabilitas tinggi saat ngasih daya ke komponen yang paling haus tenaga. Setidaknya ada isyarat bahwa Mobo ini bakal ngasih potensi kinerja yang baik dibanding pilihan default. Desain juga punya makna besar buat manuker sejati yang pengen show off dengan sudut estetika berwibawa. Bahkan Mobo ini bakal ngasih impresi pertama yang cukup ngegoda saat pertama kali lihat dari dekat. Termasuk dukungan RGB lighting, meskipun nggak terlalu heboh sih. Ada total 4 slot RAM yang tersedia pada B550 Aorus Master yang dukung XMB profile dengan speed up to 5400 MHz. Ini bisa jadi pertanda positif buat kalian yang pengen maksimalin kinerja memori jauh lebih solid. Bahkan buat ruang OSI paling tinggi sekalipun. 3 slot PCIe 16 juga disediain, dimana pilihan utama adalah slot PCIe 4.0 yang bakal ngasih efektivitas bandwidth jauh lebih tinggi. Termasuk kompatibilitas baik dengan perangkat yang masih dukung PCIe 3.0. Hal terbaik yang dibawa Mobo ini adalah dukungan storage paling lengkap. Kalian bahkan bisa masang SSD berbasis M2 hingga 3 pilihan sekaligus. Termasuk juga dukung SSD Gen 4 yang jauh lebih superior dalam hal kinerja di setiap slotnya. Sedangkan casual storage berbasis SATA, ada 6 pilihan yang udah tersedia pada Mobo ini. Konektivitas juga lebih dari cukup, mulai dari dukungan port USB yang luas, termasuk 6 USB 2.0 dan 5 USB 3.2 Gen 2, termasuk sebuah port USB Type-C 3.2 Gen 2. Ini tentu bakal ngasih solusi pasti buat user yang punya segudang perangkat ekstra saat akan pakai PC. Sedangkan buat networking, Gigabyte ngasih fitur premium dengan kehadiran LAN 2,5G yang dukung kinerja tinggi, maupun Wi-Fi 802.11ax yang bakal ngasih kinerja nirkabel secara gigabit. Ini tentu bisa jadi solusi pasti kalian buat kegiatan cukup menuntut, seperti streaming video, bermain game online dengan kecepatan tinggi hingga 2,4 Gbps, itu pun kalau penyedia layanan internet ngedukung. Nah, sajian premium yang ditawarin Mobo ini juga berlaku buat urusan audio. Meskipun bukan yang terbaik sih. Hadirnya ALC 1220VB tentu jadi salah satu alasannya, dimana produsen ngeklaim bahwa Mobo ini mampu ngereproduksi frekuensi hingga 40 kHz atau lebih tinggi, yang bakal mastiin pengguna bisa punya kualitas audio ideal setiap saat. B550 Aorus Master juga ngasih kemudahan buat urusan updating BIOS.
Seperti kehadiran tombol Extra Key Flash Plus yang hadir di bagian belakang port I/O. Artinya bahwa kalian bisa ngelakuin proses update BIOS tanpa butuh perangkat ekstra untuk memulai. Seperti kehadiran prosesor, grafis, atau memori, kecuali Mobo itu sendiri. Kalian cuma perlu download file BIOS, ekstrak, kemudian simpan di flash drive. Lalu tinggal tekan tombol Key Flash Plus, dan selesai. Setidaknya, ini bisa ngasih banyak manfaat tanpa perlu proses ribet saat mau update BIOS. Ngomongin tentang BIOS, interface yang ditawarin Gigabyte kami rasa jadi salah satu yang terbaik. Kehadiran fitur lengkap dan interface yang mudah dipahami jadi sajian unggulannya. Bahkan buat casual user sekalipun. BIOS yang ditawarin Mobo ini juga bisa ngasih lebih banyak informasi buat perangkat ekstra, seperti storage, tipe memori, dan sebagainya. Ini tentu bisa ngasih nilai pasti buat pengguna yang pengen tahu lebih detail tentang perangkat lain yang terpasang pada Mobo. Sedangkan buat software, produsen sendiri nawarin banyak dukungan software, termasuk RGB Fusion buat ngatur pencahayaan, baik pada Mobo itu sendiri maupun perangkat lain yang kompatibel. Cuman, hal yang paling bermanfaat adalah kehadiran App Center, dimana ini boleh dibilang merupakan command centernya aplikasi utama perangkat Gigabyte. Di sini, kalian bisa lakuin banyak hal, seperti proses instalasi software yang bisa ngedukung kinerja paling efektif buat sistem maupun updating. So, does it worth it? Gigabyte B550 Aorus Master bisa jadi salah satu pilihan Mobo B550 paling solid hingga hari ini. Desain yang positif, stabilitas maupun kinerja sistem yang lebih efektif, banyak fitur ekstra, bahkan dukungan storage paling lengkap, tentu jadi nilai unggulannya. Cuman harga nggak datang dengan murah, dimana kalian perlu ngeluarin budget hingga 5,7 jutaan. Di sisi lain, terkadang daripada beli Mobo ini, seri X570 bisa lebih solid, apalagi jika pengen maksimalin ruang OSI yang lebih tinggi, maupun dukungan fitur ekstra yang lebih lengkap. Apalagi ini masih terhitung Mobo mid-range, meskipun kalau overall sih udah masuk hitungan high-end. Tapi kita nggak memungkiri kalau harga yang ditawarin bisa sepadan dengan apa yang ditawarin Mobo itu sendiri kepada user. Khususnya buat mereka yang pengen kualitas maupun estetika terbaik, termasuk bisa maksimalin potensi kinerja semua perangkat dalam satu tempat. Setidaknya itu bisa banget ketika kalian make tuh Mobo. Jadi suka atau enggak, Gigabyte B550 Aorus Master sangat layak kok buat dipertimbangin. Terlebih lagi nawarin banyak sajian menarik. Bahkan bisa jadi aset berharga jangka panjang. Setidaknya buat beberapa tahun ke depan, tanpa harus beli lagi Mobo baru. Itu pun kalau kalian pengen upgrade prosesor, RAM, maupun VGA. Nah, itu dia ulasan singkat kita, meskipun nggak sepenuhnya kita ungkap. Yang pasti sih, semoga bermanfaat ya. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.